Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali bersama GCKI Sunter. Saya percaya berkat Tuhan mengalir pada pagi hari ini buat saudara-saudara semua yang menyaksikan ibadah online ini. Sebelum beribadah, mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk bersatu memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita puji namanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di pagi indah ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan, kita akan membaca pemazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Di pagi yang indah ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, ingat bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semua. Kita mau pandang Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau melihat bersama dengan Tuhan ada sebuah kekuatan baru. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Makasih ya Tuhan. Seperti usaha rindu sungaimu Tuhan, jiwaku rindu untuk Tuhan. Ya benar ya Tuhan. Seperti usaha rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi seperti usaha rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita sama-sama panggil Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita nyanyi sekali lagi dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti usaha rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ya Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sama-sama, Engkau
mau Bapakku lewati semua Tuhan. Kami mau melewati semua bersama Tuhan. Bersamamu Bapa. Kami naikkan Tuhan. Kami mau pandang Yesus dalam kehidupan kami. Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seperti pujian yang kami katakan Tuhan. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Kami yakin Tuhan bahwa bersamamu kami bisa melewati badai ini ya Tuhan. Terkadang kami Tuhan merasa tidak mampu menghadapi setiap masalah, situasi keadaan saat ini terjadi ya Tuhan. Tapi kamu pandang Yesus dalam kehidupan kami. Kamu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan melihara hidup kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Walaupun kami ibadah online Tuhan, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Seringkali kami menyakiti saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, orang yang kami temui Tuhan. Kami terkadang tidak menyadari bahwa kami menyakiti mereka.
Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan menyucikan kami. Supaya kami benar-benar datang kepadamu dengan kesucian hati kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Saya percaya semuanya pasti ada sukacita ya. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi saya yakin bahwa bersama dengan keluarga kita mengucap syukur, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan. Itu sebuah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Daripada itu kita akan nyanyikan bersama-sama bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Nah, kita akan nyanyikan. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja menjamah kami semua yang mendengarkannya maupun yang membawakannya. Kalau ada yang tak berdaya Tuhan pada saat-saat ini, Tuhan angkat, Tuhan beri kekuatan kepada mereka yang putus asa. Tuhan tolong, dan mereka ya Tuhan, berikan mereka iman yang teguh di dalam Tuhan.
Kami menyerahkan mereka-mereka yang mendengarkan firman Tuhan, agar ada kuasa Allah yang menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Tema kali ini adalah bangkit. Kenapa saya ambil tema bangkit? Karena banyak anak-anak Tuhan yang menelepon, dia katakan, saya udah tidak berdaya, usaha saya tidak lancar. Ada lagi yang berkata, saya baru saja di PHK, saya tidak dapat kerjaan, saya tidak bisa untuk menafkahi hidup saya putus asa. Ada lagi yang berjualan, dia bilang, oh jualan saya sepi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa, tidak boleh tidak berdaya. Maka saya membawakan tema bangkit. Bangkit dari keputusasaan, bangkit dari masalah, bangkit dari ketidakberdayaan saudara. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Di masa sekarang ini, hidup memang tidak menentu, tidak meyakinkan. Ada susah, ada senang, ada duka, ada susah, ada suka. Namun kala kita merasa susah, sedih dan jatuh karena sesuatu yang mengecewakan, mungkin di PHK, penghasilan berkurang, pengeluaran tidak terduga. Apalagi sekarang ini anak-anak sekolah semua harus pakai online, harus beli laptop, kota, semuanya itu memerlukan biaya. Tapi ingat, saudara-saudara, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesusahan dan ketidakberdayaan. Kita harus segera bangkit, bersemangat, dan maju untuk meraih kemenangan. Memang itu tidak mudah kalau kita sendiri merasakannya, terlebih-lebih ketika kita masih dikuasai emosi, amarah, dan kecewa serta putus asa. Namun kita harus dapat menahan diri sebagai anak-anak Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan khawatir. Mari kita akan membuka firman Tuhan, Amsal 24 ayat 10. Mari kita akan membaca bersama-sama. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pada waktu engkau tawar hati, pada waktu engkau tidak berdaya, pada waktu engkau putus asa, dalam kesesakan, dalam kesusahan, maka kekecilah kekuatanmu. Mengapa saya katakan jangan tawar hati, jangan putus asa, bersemangat. Nanti saudara, kalau saudara bersemangat pada waktu masa kesesakan, pada waktu kesusahan, maka besarlah kekuatanmu. Kamu bisa berpikiran yang benar. Dan kita lihat engkau tidak bisa berpikiran jernih, karena hatimu sedang dikuasai oleh ketidakpuasan, ketidakberdayaan. Maka firman Tuhan yang kedua, Amsal 23 ayat 18 menyatakan, mari kita buka. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang. Masa depan kita masih ada. Firman Tuhan katakan masa depan kita masih ada, dan harapanmu tidak hilang. Katakan dalam dirimu, saya pasti bisa.
bangun, semangat, bangkit saudara-saudara sebagai anak Tuhan. Bagaimana untuk bangkit? Lakukanlah langkah-langkah ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan berkecil hati. Kita sering tidak menyadari bahwa potensi yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apa yang mungkin Anda pikirkan. Potensi di dalam diri saudara-saudara lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Harus percaya diri dan berpikir, saya pasti bisa. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata bagi anak-anaknya, umatnya yang mau berusaha dan berjuang. Jangan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mungkin suram, karena masa depan masih ada, masih panjang dan penuh harapan. Jadi kita nggak usah takut, karena kita masih punya masa depan. Kita masih punya waktu yang panjang, penuh dengan harapan. Kita ingat, jangan berkecil hati. Saya akan menceritakan satu tokoh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tokoh ini saudara-saudara kenal. Dia adalah almarhum Insinyur Ciputra. Siapa yang tidak kenal? Dia adalah seorang konglomerat yang bisnis properti. Dia berhasil dalam menjalankan bisnis ini dan bisnis-bisnis yang lain. Pada waktu krisis ekonomi moneter melanda Indonesia, banyak penguasa, banyak pengusaha yang jatuh, termasuk almarhum Insinyur Ciputra. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Dia susah, depresi, badannya terasa panas, tetapi suhunya dingin. Dia menangis, dia mengintrospeksi diri, karena dia memikirkan hutang-hutangnya yang banyak. Dia kalau melihat pagi-pagi waktu dia keluar, dia melihat burung yang berkicau. Seperti burung itu bernyanyi, tapi dia tidak bisa bernyanyi karena depresi. Dia menangis dan dia memikirkan dirinya. Kemudian dia berlutut menangis di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Dia sudah lama meninggalkan Tuhan, tidak baca Alkitab, memakai kekuatannya sendiri. Kemudian dia memikirkan, kemudian dia mengintrospeksi diri. Dia kembali datang kepada Tuhan. Krisis ekonomi, krisis moneter ini mengubah rohani almarhum Insinyur Ciputra. Dia tidak lagi memakai kekuatannya sendiri. Dia menggantungkan semua hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Bisnisnya kepada Tuhan pun dia serahkan. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berlutut sambil menangis, maka Tuhan membuka jalan. Dia bangkit kembali
dan bisnisnya mulai berkembang lagi. Saudara-saudara, inilah kisah daripada almarhum Insinyur Ciputra, di mana dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia ada masalah, dia larinya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang tadi yang ke-1 langkah, yaitu jangan berkecil hati. Yang kedua, lakukan sesuatu, do something. Jangan hanya menunggu dan berdiam diri. Kita harus bangkit dan berjuang. Tentukan apa yang Anda pikirkan dan bagaimana untuk meraihnya, bagaimana untuk mencapainya. Segera bertindak untuk mewujudkannya. Jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Tetapi ingat, rencana saudara-saudara semua, jangan lupa serahkan di dalam doa kepada Tuhan, agar Tuhan turut campur tangan dengan usaha saudara. Yang ketiga, saudara, introspeksi diri, koreksi diri. Kita tidak ada yang manusia yang sempurna. Koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan, pernah melakukan kesalahan dan segera memperbaiki. Kita tak akan berhasil bila kita terus mengulang cara yang sama, yang pernah gagal. Perbaiki, sekali lagi perbaiki. Amsal 24 ayat 16, mari kita buka Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencana. Kata bangun kembali berarti tidak selamanya kita orang benar dibiarkannya jatuh. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, saudara-saudara. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, kalau 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali, karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Tuhan tidak membiarkan orang benar tergeletak. Tuhan tidak membiarkan Anda semua yang mendengarkannya tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Setiap orang juga pernah jatuh, gagal, susah, karena memang keadaan sekarang di tengah pandemik COVID-19 yang tak tahu sampai kapan. Tetapi ingat, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan pasti menolong. Berusahalah untuk menjadi lebih baik, karena bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan dengan benar. Saya ada satu cerita lagi, saudara-saudara. Ada seorang pria, umurnya 39 tahun, bernama Michael. Dia memiliki alergi
dengan zat kalium dikromat. Zat kalium dikromat. Sedari kecil, di mana saat itu ada dalam semua peralatan sekolah, buku, pensil, pulpen, penghapus, kapur, bolpen, spidol, dan peralatan elektronik seperti komputer dan kalkulator. Jika Michael menyentuh barang-barang tersebut, tangannya gatal-gatal dan bengkak-bengkak dan lama hilangnya, lama sembuhnya. Hal ini mengganggu aktivitasnya, sangat mengganggu aktivitasnya. Terlebih dia adalah profesinya sebagai seorang guru, teacher. Dia seorang guru. Awalnya Michael sempat depresi, sempat stres, tapi hal ini tidak membuat Michael menyerah dan berhenti begitu saja. Michael mencoba menggunakan sarung tangan yang panjang. Sarung tangan yang panjang dia pakai setiap hari. Apa yang dilakukan Michael memberi inspirasi kepada murid-muridnya bahwa keterbatasan dan kekurangan diri bukan hambatan bagi seseorang untuk berhenti berkarya dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Michael tidak pernah menyerah. Dia bangkit, dia bangun, dia bersemangat karena dia tahu ada tangan Tuhan yang menolong dia. Dan dia tidak boleh berhenti karena harus maju terus. Akhirnya dia berhasil, saudara-saudara dikasihi. Cerita ini, kesaksian ini, kisah ini menginspirasi kita untuk bangkit menjadi pemenang. Jangan terpaku pada kegagalan kita, kekurangan kita, kesusahan kita yang membuat kepala kita pusing. Ingatlah bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang berhenti dan menyerah, tetapi mereka yang bangkit dan mau berjuang serta melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ingat, kalau saudara ingin berhasil, bangkit saudara. Bangkit. Jangan pernah bernyerah. Jangan pernah berhenti. Karena kalau saudara berhenti dan menyerah, saudara tidak akan berhasil. Tetapi saudara bangkit dan mau berjuang serta melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Ingat, Tuhan Yesus bersama kita. Bersama Yesus kita pasti menang. Dan ayat yang terakhir saya berikan kepada saudara-saudara, yaitu kita buka Alkitab Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, saat ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Jangan kecil hati. Saudara lakukan sesuatu, do something. Yang ketiga, saudara introspeksi diri, koreksi diri kita. Dan tahu saudara, saudara tidak sendiri. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara selalu dipimpin oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang memberi kekuatan dan semangat bagi kita. Ingat saudara, jangan lagi putus asa, jangan lagi tak berdaya. Tuhan kita, Allah yang mengasihi saudara,
saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siane yang sudah melayani firman pada pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati semua oleh firman Tuhan, supaya kita bangkit dan berjuang untuk Kristus, dan Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri dan menerima doa berkat, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Valencia de Goso tanggal 6 Agustus. Valencia de Goso ini adalah istri dari Peter Tanuwijaya. Mari saudara, kita doakan Saudari Valencia ini supaya sungguh Tuhan memberkati kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anakmu Valencia de Goso yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun kembali dan dipercayakan Tuhan menjadi istri dari saudara Peter. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, jadikan dia penolong yang maksimal buat Peter, supaya sungguh keluarga ini diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan memberikan hikmat baik di dalam pekerjaan dan pelayanannya dan sekolah musiknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara, saya undang kembali kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kemudian kita akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama adalah bangsa dan negara kita. Berikut Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan krisis ekonomi. Kita tetap doakan untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID, supaya Tuhan mencegah penularan yang begitu meningkat pada akhir-akhir ini. Berikan hikmat kepada Menteri Kesehatan, berikan hikmat kepada dokter-dokter, dan juga kepada masyarakat Indonesia, supaya mereka ikut di dalam program pemerintah, yaitu pakai masker, yaitu
menjaga jarak, dan lain-lain. Ya, kita berdoa juga untuk GJKI Nasional. Rabu tanggal 19 Agustus 2020, GJKI Nasional akan mengadakan Zoom Worship, yaitu doa bersama. Ya, tolong doakan. Juga doakan GJKI Agape, ya sungguh-sungguh dipakai Tuhan, yaitu Pak Misre dan Ibu Ulin dan segenap jemaat. Kita juga doakan GJKI Sunter. Hari Kamis tanggal 6 Agustus jam 10 kita mengucap syukur karena kita sudah menyelesaikan baptisan saudari Amos Kasman, dan Tuhan memberkati dia. Kita ucap syukur. Juga untuk keuangan GJKI Sunter, jemaat-jemaat yang kehilangan pekerjaan, biar Tuhan membuka sarana pekerjaan buat mereka. Setelah itu, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana kita harus bangkit? Yang kedua, apa tantangan seorang untuk bisa bangkit? Yang ketiga, berkat apa yang Anda dapat dari firman Tuhan pagi ini? Nah, saudara, di akhir ibadah online ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan saudara-saudara dapat dengan sabar mengikuti ibadah ini. Saya percaya ada berkat Tuhan tersedia buat saudara semua. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.